Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam materi akuntansi keuangan menengah 1. Kali ini kita sudah sampai di bab 4, yaitu terkait dengan pembahasan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Untuk pembahasan pertama yang akan kita pelajari yaitu di laporan posisi keuangan. Sebagaimana Anda tahu, untuk laporan posisi keuangan atau yang sering disebut juga dengan neraca, itu merupakan laporan yang melaporkan dari aset, liabilitas, dan modal entitas pada suatu tanggal tertentu. Jadi, sumber utama tentang posisi keuangan entitas di situ merupakan elemen-elemen yang dirangkum yang terkait dengan bagaimana sih pengukuran terkait posisi keuangan perusahaan itu, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Jadi terkait dengan laporan posisi keuangan yang akan kita bahas nanti, yaitu apa saja elemen dari laporan posisi keuangan, klasifikasi dari laporan posisi keuangan, bagaimana format dari laporan posisi keuangan, dan penggunaan dari laporan posisi keuangan. Untuk yang pertama yaitu kegunaan dari laporan posisi keuangan itu apa? Pertama yaitu di sini untuk mengevaluasi dari struktur pendanaan. Jadi dalam hal ini yang dilihat adalah apa sih informasi tentang perbandingan dari sumber pendanaan melalui utang dibanding dengan ekuitas. Jadi dengan laporan posisi keuangan kita bisa melihat informasi tentang sumber pendanaan di entitas itu diperoleh dari utang apa dari ekuitas atau dari modal pemiliknya. Yang kedua, untuk bisa menganalisis likuiditas dari suatu entitas. Yang disebut dengan likuiditas itu seberapa cepat waktu yang diperlukan sampai suatu aset itu bisa terrealisasi, sampai suatu aset itu bisa dikonversi menjadi kas, atau sampai suatu liabilitas itu dapat terbayar. Jadi untuk kreditur itu biasanya itu sangat tertarik dengan informasi tentang rasio likuiditas untuk yang jangka pendek. Kenapa? Karena dengan menggunakan informasi tersebut, mereka bisa menilai bagaimana kemampuan entitas untuk bisa membayar bunga atau bisa membayar hutangnya secara tepat waktu. Yang ketiga, dengan adanya laporan posisi keuangan itu bisa menilai solvabilitas dari suatu entitas. Yang disebut dengan solvabilitas itu kemampuan suatu entitas untuk bisa membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Jadi ini bisa diukur dengan tingkat utang jangka panjang yang dimiliki oleh entitas tersebut. Jadi kalau suatu entitas itu mempunyai rasio utang tinggi, jadi kalau rasio utangnya tinggi, berarti di sini solvabilitas perusahaan itu rendah. Atau kebalikannya, kalau rasio utang perusahaan itu rendah, maka solvabilitas perusahaan itu tinggi. Jadi perusahaan itu mempunyai kemampuan untuk membayar hutang itu yang cukup tinggi kalau rasio utangnya itu rendah. Yang terakhir, untuk bisa menilai bagaimana fleksibilitas keuangan dari suatu entitas. Jadi likuiditas dan solvabilitas itu kan bisa menentukan fleksibilitas keuangan entitas, yaitu untuk bisa mengukur bagaimana kemampuan suatu entitas itu bisa mengambil tindakan tertentu yang diakibatkan oleh respon dari kebutuhan dan juga peluang yang sudah ada. Jadi suatu entitas dengan tingkat utangnya tinggi itu biasanya lebih tidak fleksibel dibanding dengan entitas dengan utang yang rendah. Itu merupakan kegunaan dari laporan posisi keuangan. Jadi dalam laporan posisi keuangan memiliki banyak sekali manfaat. Kita bisa mendapatkan manfaat dengan kita mempelajari atau kita bisa melihat laporan posisi keuangan. Selain juga ada manfaatnya, pasti ada keterbatasan dalam laporan posisi keuangan. Yaitu pertama, terkait dengan pilihan pengukuran untuk aset tertentu
berdasarkan biaya perolehan atau biaya perolehan terdepresiasi. Jadi untuk pengukuran aset itu ada beberapa aset itu yang diukur itu berdasarkan biaya perolehan. Jadi itu banyak dikritik, banyak mendapatkan banyak mendapatkan masukan. Kenapa? Karena di sini kalau dilihat dari pengukuran aset itu kalau dilihat dari biaya perolehannya, berarti belum bisa mencerminkan dari nilai wajar dari suatu aset tertentu. Yang kedua, tidak diperkenankan mengakui aset tak berwujud yang mengandung nilai manfaat. Jadi ada salah satu contoh untuk aset tidak berwujud di sini, misalkan ada merek. Merek kan merupakan aset perusahaan kan, tetapi kita tidak bisa mengetahui merek itu wujudnya seperti apa sih. Warnanya apa? Tidak bisa mengetahui kan? Maka untuk pengukurannya itu kita tidak bisa mengukur secara pasti. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat dari wujud itu seperti apa, berapa besar manfaat dengan adanya merek tersebut. Maka dalam laporan posisi keuangan kita tidak memunculkan juga untuk merek itu nilainya berapa. Jadi di sini kita sulit untuk mengukur nilainya secara objektif. Kenapa? Karena dari merek itu kan dihasilkan secara internal dan juga merek itu tidak mempunyai wujud. Maka itu tidak dimunculkan dalam laporan posisi keuangan. Terus selanjutnya, rekayasa keuangan itu memungkinkan dilakukan untuk menghasilkan pembiayaan off balance sheet. Dan juga untuk pengukuran nilai dari beberapa unsur di laporan posisi keuangan itu banyak melibatkan pertimbangan dan estimasi. Selanjutnya kita bisa melihat di sini. Untuk kita bisa membandingkan tentang laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Sebagaimana kita tahu dalam laporan posisi keuangan, kita bisa mengetahui bagaimana posisi keuangan dalam suatu entitas. Kita melihatnya dari pertama, elemen. Elemen laporan posisi keuangan itu ada apa? Ada aktiva, ada pasiva. Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva itu terdiri dari apa? Ada aset. Ya, aset sama dengan pasiva, liabilitas plus ekuitas. Aset itu apa? Sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas yang diakibatkan dari peristiwa masa lalu, di mana manfaat ekonomi pada masa depan itu diharapkan bisa diperoleh oleh entitas. Sama dengan liabilitas. Liabilitas itu apa? Sama dengan utang. Kewajiban entitas saat ini yang kewajiban itu muncul dari peristiwa pada masa lalu. Dan penyelesaian dari kewajiban itu mengakibatkan dari entitas itu mengeluarkan sumber daya yang mempunyai manfaat ekonomi. Liabilitas plus modal atau ekuitas. Ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi dari semua liabilitasnya. Jadi dalam laporan posisi keuangan itu isinya elemennya ada apa? Aktiva sama dengan pasiva. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Yang kedua, untuk klasifikasi. Jadi dalam laporan posisi keuangan, klasifikasi itu menyajikan bagaimana ringkasan mengenai aset, mengenai liabilitas, mengenai ekuitas dari entitas tersebut. Jadi aset dan liabilitas itu diklasifikasikan dengan cara yang dapat memfasilitasi pengguna untuk bisa mengevaluasi dari struktur modal entitas, likuiditas, solvabilitas maupun fleksibilitas keuangan. Jadi dalam penyajian laporan posisi keuangan itu entitas itu bisa menyajikan mana sih aset yang diklasifikasikan sebagai aset lancar, mana sih liabilitas yang diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi di sini untuk pengklasifikasiannya kita bisa misahkan secara benar-benar sesuai dengan urutannya. Mana aset lancar,
aset tidak lancar. Mana yang liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Kecuali penyajian berdasarkan likuiditas, memberikan informasi yang lebih relevan dan juga dapat dihandalkan. Kita bisa melihat gambarannya di sini. Ini kan klasifikasi umum. Nih, jadi dalam dua format laporan posisi keuangan di sini kita bisa melihat dari klasifikasinya. Dua format laporan posisi keuangan itu kita bisa membuat dalam bentuk akun atau disebut dengan akun form, atau yang kedua kita bisa melihatnya atau kita bisa menyajikannya dalam bentuk report form atau dalam bentuk laporan. Jadi dalam PSAK itu sebenarnya tidak mensyaratkan ada satu format khusus untuk bisa menyajikan laporan posisi keuangan. Jadi untuk beberapa entitas itu menyajikan asetnya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh ekuitas dan juga liabilitas. Tetapi ada juga dalam entitas yang lain itu menyajikan aset lancarnya pada urutan awal penyajian aset dan liabilitas jangka pendek pada urutan awal liabilitas. Jadi di sini ada dua bentuk format laporan posisi keuangan. Yang pertama dalam bentuk account form atau disebut dengan bentuk akun. Jadi pada bentuk akun ini penyajiannya itu berdampingan. Bagian kiri adalah aset, ini kan bagian kiri ya di sini ya, ini aset. Bagian kanan isinya yaitu liabilitas dan ekuitas atau modal. Jadi di sini aset bentuk akunnya ada aset lancar, kas, piutang, perlengkapan, itu. Dan juga aset tidak lancar, inventaris kantor, akumulasi penyusutan inventaris kantor, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan tenda, akumulasi dan sewa gedung. Selain itu ada kelompok liabilitas. Liabilitasnya di sini yaitu liabilitas usaha. Ekuitasnya modal. Kan? Jadi ini jumlahnya aktiva sama dengan pasiva. Ini bentuk akun. Jadi kalau bentuk akun itu penyajiannya berdampingan, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Selanjutnya yang kedua, ada yang bentuk balance sheet format atau bentuk laporan. Kalau bentuk laporan di sini posisinya itu atas dan bawah. Jadi kelompok aset, asetnya di mana? Ini aset. Ini liabilitas. Di sini ekuitas. Jadi bentuknya ke bawah seperti bentuk laporan. Asetnya juga aset lancar, aset tidak lancar. Current aset maupun fixed aset, liabilitas dan juga modal. Oke, itu untuk klasifikasi dari laporan posisi keuangan. Sedangkan untuk format laporan posisi keuangan ini ya, jadi formatnya laporan posisi keuangan. Selanjutnya dalam pengungkapan laporan posisi keuangan. Jadi dalam suatu entitas itu mengungkapkan untuk laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi itu tergantung pada ketentuan di PSAK. Sebagai contoh di sini, misalkan untuk piutang. Jadi antara piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha dengan pihak berelasi. Sedangkan untuk persediaan disubklasifikasikan antara persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kita bisa mengklasifikasikan, membedakan. Terus untuk aset tetap itu juga disubklasifikasi, yaitu mana yang termasuk aset tetap. Contohnya ada tanah, bangunan, peralatan. Jadi di sini pengungkapan dalam laporan posisi keuangan itu dibedakan berdasarkan atau dipisahkan berdasarkan subklasifikasinya tergantung pada ketentuan yang ada dalam PSAK. Saya kira untuk pembahasan laporan posisi keuangan sudah cukup sampai di sini, ya. Untuk latihan Anda, silahkan Anda buka buku Dwi Martani. Buku Dwi Martani halaman 157. Anda kerjakan untuk latihan 4
4.1 halaman 157 dan Anda lihat di halaman 158. Anda kerjakan di latihan 4.3 dan 4.4. Oke, untuk hari ini saya akhiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.